apa yang kamu lakukan terhadap Alvaro? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu melakukan itu? Saya iseng saja, Pak, bercanda saja. Apa kamu tahu dengan memancing emosinya hingga ia menyakitimu, sekarang kamu dalam masalah kan? Iya, Pak, tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari solusinya bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan ini pasti punya alasan, entah kamu senang atau ingin membuat temanmu terkejut atau marah. Iya, Iya, Pak. ya. Akan tapi yang Bapak lihat kamu merasa senang melakukan ini, tetapi kamu tahu nggak kalau dengan melakukan seperti ini itu menyebabkan Alvaro tersakiti sehingga kamu dalam masalah. Ya, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Ternyata kamu ingat betul tentang keyakinan kelas kita. Tapi apa dengan mengganggu teman ketika teman belajar itu sebagai bentuk penghargaan atau bersikap baik terhadap temannya? Ada, Pak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu sering melakukan keusilan ini? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman saya, Pak. Ya, baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Alvaro dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Baik, bagus. Akan tetapi jika kamu mengulanginya lagi, bagaimana? Saya bersedia menyerahkan saksi yang Bapak berikan. Oke, sekarang setelah ini kalian saling meminta maaf ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Alvaro. Nah, kamu tahu Bapak panggil ke sini. Silahkan kamu ceritakan kejadian itu. Tadinya saya kesel, Pak. Saya sempat pelajaran padahal saya sedang serius. Apakah dengan membalasnya itu merupakan solusi? Tidak, Pak. Tapi saya refleks, saya tidak sengaja karena saya emosi. Ya, apakah kamu tahu menyakiti itu kan menyakiti dan menimbulkan masalah baru, tetapi apakah itu juga merupakan perbuatan baik? Ya, Pak. Baik, Bapak di sini tidak akan terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah kan? Sekarang Bapak ingin mencari solusi bersama-sama. Sama-sama berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan ini semua pasti kamu memiliki alasan. Kamu ingin diakui, dihargai. Sedang kamu saat itu sedang mengerjakan tugas ya. Ya, Pak. Ya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mana yang Alvaro belum tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sekarang Kita tidak boleh menyakiti teman, kita harus bersikap baik sama orang lain. oke. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita sepakati. Apakah dengan menyakiti teman di depan guru atau di saat pelajaran itu sebuah penghargaan atau menghargai orang lain atau menghormati orang lain? Tidak, Pak. Ya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Baik, minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, Pak Adi pegang janjimu, jangan diulangi lagi.
Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, nanti kalian saling memaafkan. Sekarang silahkan kembali ke kelas kembali. Kelas SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala kenikmatannya yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi penyebaran praktek baik budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Tegunung. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eka Anissa, SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan praktek baik ini, diseminasi budaya positif di sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami persilakan. Selesai, terima kasih. Berikutnya langsung saja saya akan melakukan diseminasi tentang praktek baik budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Tegunung. Tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tugas ini untuk melengkapi ya, untuk mengumpulkan tugas dari CGP ya, karena saya mengikuti CGP angkatan 10 calon guru penggerak. Nah, saya juga minta doa dari Bapak Ibu semuanya, support sepenuhnya agar nanti apa yang saya ikuti dalam CGP ini bisa selesai hingga lulus gitu. Ya, lanjut aja ya. Kok nggak bisa? Nah, yang pertama, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Tujuan? Oh,
Ki Hajar Dewantara ini ya, tokoh pendidikan. Nah, kita langsung saja kita lihat tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan utama pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada dalam diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, ini adalah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intinya, kita sebagai guru itu harus menuntut sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi setiap peserta didik itu memiliki karakter dan kepribadian masing-masing, tidak bisa disamakan dalam kita melakukan pembelajaran. Berikutnya, budaya positif. Ini gambarnya Bapak Ibu guru, ini ada Pak Taufik, ada Pak Galih. Saya tidak ada karena saya di sini mengisi. Budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya, ya. Harapannya agar anak bisa berkembang utuh, penuh dengan hormat, memiliki pribadi yang kritis, yang mengkritisi setiap yang ada dan menjadi anak yang bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Oh ya, terima kasih. Konsep utama budaya positif. Yang pertama kita lihat. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan mengupasnya satu-satu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi positif kontrol guru. Nah, ini di sini nanti ada 5 ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai yang suka menghukum atau mau menjadi sebagai guru, sebagai manajer, ya. Nanti kita lihat kita masuk yang mana selama ini. Seperti saya mungkin masih pada terapan menghukum, ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kemarin saya juga telah melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya dapatkan dari Lokakarya kemarin, ya. Lokakarya yang kedua. Nah, ternyata menarik juga. Berikutnya kita akan mengupas apa sih perubahan paradigma belajar itu. Membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Nah, nggak ada sekolah itu adanya kerengan gitu, nggak ada ya. Siapa hari kerengan gitu. Habis babalan kerengan, single T kerengan, nggak ada. Ininya ya harus aman. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman itu pasti, ya, dan nyaman. Nah, itu dimanapun kita nggak mau kita itu tidak aman dan tidak nyaman, itu nggak mau. Kalau terkadang kita di posisi yang tidak aman dan tidak nyaman, tentu kita akan mengasingkan diri, ya. Aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini merdeka sesuai apa yang tadi terkait dengan filosofi kehadiran.
Kalau anak itu sudah aman, merasa aman di sekolah, nyaman, temannya kok koncone apa friendly ya bahasanya segala friendly gitu ya Bu ya. Nah nanti murid itu dia akan penak ya, enak berpikir, penak bertindak, senang, nggak takut salah. Beda kalau saya setiap hari mau nyenangi murid ya. Nah, anak nggak mau berpikir, wes ben penting maka sekolah, gablet. Apa itu yang saya alami waktu dulu di SD. Bertindak dan mencipta dengan merdeka. Nah, nanti kalau anak sudah sadar ya, nanti selama-lama akan mandiri dan muncul rasa tanggung jawab. Nah, maka disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, maka kita saya di sini masih belajar menjadi guru yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, Anda dan teman Anda, ini paradigma belajar, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak boleh mencoba. Nah, tok-toknya berimajinasi ini sedang menggenggam uang 271 triliun. Nah, digenggam. Sedang. Lihat cekok Bu. Mutiara hati. Nah, sekarang bayangkan ya, kita sedang menggenggam mutiara ya seperti Bu Eka katakan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk hidup kita ini ya, mutiara ini. Terus yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, mengancam, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menari, mengganti dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Lalu apa yang Anda pikirkan kalau ini berharga? Bagaimana? Apakah mempertahankan? Yakin. Padahal diganti uang loh, banyak triliun. Mau coba itu genggaman tangan itu mau kau lepaskan? Ya, kita tentu tidak mau, tetap kenceng, kekeh menggoceknya, menggenggam. Ya, kita lanjut. Nah, apakah hasilnya? Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, rayuan, diganti dengan uang, atau dengan dipaksa, diintimidasi? Kenapa? Alasannya apa? Coba gunanya apa gunanya? Alasannya? Ketika saya menggenggam sesuatu yang berharga, saya akan mempertahankannya karena ini adalah saya anggap berharga. Jadi saya ingin memperhatikan. Oh iya. Dan tidak ingin orang lain merebut dari saya. Oh gitu. Iya. Pak Chandra. Bisa. Ya. Tentu kita akan tetap berusaha mempertahankannya, Iya. Coba yang kedua kita lihat. Tahukah Anda akan bertahan dan menolak untuk membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa ya tadi? Karena berharga. Seperti halnya dengan anak-anak didik kita. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Apa sih teori kontrol itu? Jangan salah sebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu harus sudah mempunyai gambaran kudu piye. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, nah itu tipe ini ya, dan bermanfaat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini seperti segitiga restitusi. Ya. Berikutnya, yang kedua, disiplin positif. Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Oh ya. Berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang terakhir, terkait dengan disiplin positif. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biasanya seperti itu. Yo, disiplin. Ini apa? Berangkatnya pagi, ya kan? Nek orang makan besok, lah biji, ya. Gitu, ya. Nanti nggak boleh masuk kelas, ya. Atau lari dulu keliling halaman 10 kali. Nah, nanti kita akan bahas di situ, arahnya ini ke sana nanti terkait dengan budaya positif. Ini disiplin positif. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Nah, kecenderungnya kalau disiplin itu ya dihubungkan tapi enak banget kalau terlambat kok dihukum gitu ya. Bukan apa yang kita hargai. Jangan kita sebenarnya didisiplinkan itu tujuannya sebenarnya baik untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi orang itu menganggap itu suatu beban hidup saya sudah berat, apalagi ditambah dengan aturan yang seperti itu. Bisa tes belum? Bisa. Teori kontrol, mengapa disebut ilusi itu, Pak? Itu ada kata ilusi. Iya. Mengapa teori kontrol itu disebut sebagai ilusi? Iya. Ini gambaran ya. Ya. Gambaran guru mengontrol murid, berarti kita harus sudah mempunyai gambaran. Ya, gambaran. Jadi guru itu mempunyai tugas yang berat. Ya. Semuanya hanyalah ilusi. Iya, semuanya hanyalah Berarti ilusi. kan bukan yang sebenarnya, Iya. bukan yang sebenarnya. Ya, karena guru mengontrol murid itu tidak bisa gitu berarti. Iya. Sebetulnya tidak bisa gitu. Iya, nggak bisa ya, tergantung kembali ke pribadinya masing-masing. Kita hanya sebatas menuntun seperti filosofinya KHD itu. Iya. Bisa dilanjut. Iya. Saya kira begitu. Iya. Saya hanya. Iya. Disiplin adalah kemampuan memerintah atau mengontrol diri sendiri karena rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dihargai serta menjadi tanggung jawabnya tanpa diperintah orang lain. Berarti disiplin itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi sadar. Kalau kita sudah sadar, enak. Tapi selama ini saya belum sadar, ya. Ya, saya belum sadar. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang akan dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Nanti tolong saya bisa dibantu memahaminya lagi. Ibu ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu di sana ada apa itu? Ada bertahan hidup, ya, penguasaan, terus apa? Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar yang
ada pada setiap manusia. Kebutuhan setiap manusia berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Bujung berbeda. Dari jenis kelamin saja berbeda ya. Apalagi dengan beda. Ya. Apalagi dengan Bunana. Nah, Tetapi kebutuhannya sama. Kebutuhan dasarnya sama. iya, kebutuhan dasarnya sama itu. Tapi kalau dijabarkan nanti isinya berbeda. Kan kita bahas semakin menarik kayaknya ya. Kasus yang pertama. Ibu Tuti, guru kelas 5 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelasnya yang bernama Agus. Alhamdulillah bukan nama saya ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tentang Agus yang seringkali, saking seringnya double itu, seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan rasa maksudnya ini nggak bawa bekal itu ya, malah ikon comi. Mereka dengan paksa ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, apa yang Anda lakukan? Nah, kenapa Bu? Bu Wenda. Kalau saya, sebelum saya memutuskan sesuatu, saya panggil anak-anak dulu. Alasannya apa? Yang latar belakangnya apa? Karena dalam situasi seperti itu, belum tentu anaknya yang salah. Karena itu terjadi di kelas saya. Yang Langsung saja. saya langsung cerita itu kan sama. Dan itu bukan Bu Tuti tapi bukan Bu Endang tapi Bukan Bu Tuti tapi Bu Endang. masalahnya sama. Itu ternyata ada arah lagi. Arah itu beberapa kali kan ada di kelas saya ada semacam kesepakatan. Setiap Selasa sama Sabtu harus bawa bekal dan tidak boleh jajan walaupun bawa uang. Dan itu makanya bersama-sama. Arah itu sudah beberapa kali tidak bawa bekal. Temannya saking jengkelnya. Saya awalnya beliau yang merasa istilahnya makanannya dibagi apa dikasih sedikit-sedikit. Itu terjadi beberapa kali, lama-lama juga temannya jengkel ya. Akhirnya saya datangi orang tuanya. Saya ke sana. Saya tidak tanya ke arah karena arah memang kalau diajak komunikasi nggak bisa. Saya langsung ketemu orang tuanya, saya ke rumahnya. Ternyata ini kesalahan bukan di anak, tapi ternyata justru di orang tuanya. Orang tuanya itu sudah tahu, tapi orang tuanya kalau bangun setengah 7 dan saya matur, tidak harus nasi, monggo dikasih snack, yang penting anak bawa bekal. Orang tuanya katanya kebangunnya kesiangan ngurusi anak 3, jadi nggak sempat. Bang ini malah langsung dari Bu Endang ternyata pas dengan ini. Masya Allah ya. Ya, kita nanti lihat. Itu sudah ya memang seperti itu ya Bu Endang. Nah, kita lihat. Nah, dalam konsep penerapan disiplin positif, Ibu Endang sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus ya tadi sudah dilakukan. Bu Endang melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Nah, Agus lapar ya. Terus orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang bertahan hidup. Itu tadi, ini kalau tadi apa kebutuhan dasar manusia ya harus bertahan hidup gitu ya, makan. Lalu teman Agus jadi perhatian kepada Agus, sudah dilakukan oleh teman-temannya, kasih sayang yang didapatkan, rasa diterima. Lalu apa lagi? Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan apakah yang ini yang bersangkutannya anaknya tadi minta-minta gitu? Enggak. Tapi enggak di kita enggak karena anak kita hebat-hebat ya. Nah ini muncul karena di sini permasalahannya Agus selalu minta-minta pada temannya. Nah ini Agus merasa paling berkuasa dia di kelasnya. Lalu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Alasannya seperti itu, kebebasan, ingin bebas, berarti pengen milih sendiri si Agus. Padahal setiap hari kasih nasi ayam, bukan nasi ayam, sate lontong gitu. Setiap hari dibawakan sate lontong gitu. Wah ini
Ibu itu ngasih sate lontong terus, padahal temannya pengen, tapi nggak dikasih, malah minta-minta si Agusnya. Nah itu pengen bebas, pengen milih. Ya namanya anak ya pengen milih lah, kita juga pengen milih. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Oh ternyata dia mencari kesenangan itu malah nek koncone terus marah, dia merasa senang tuh, akhirnya sukses aku senggawe koncoku lesu. Kayaknya aku ya. Itu terkait dengan permasalahannya Agus yang sudah luput dilakukan, ya seperti itu. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, harusnya di sana dulu ya. Nah itu motivasi eksternal, ini masuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, masuk motivasi eksternal. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Baik, langsung saja lanjutkan. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah kita ini, ini nanti ini masuk posisi kontrol guru. Nah kita nanti saya sendiri nanti masuk mana ya? Apakah sering ngasih hukuman berarti masuk hukuman, sanksi atau masuk konsekuensi? Kita lihat dulu. Nah, IVA kurang menguasai pelajaran matematika. Nah ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya ya. Tadi pelajaran matematika. Pada saat ditanya guru matematikanya, ini Pak Seno ya, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan menjadi gagap saat akan menjawab pertanyaan. Ya, gugup dan gagap. Teman sekelasnya menjadi tertawa melihat Iva yang gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno membiarkan Iva ditertawakan teman-temannya, bahkan menyuruh Iva maju berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva yang dihukum di depan kelas. Ini masuk mana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Bu Dwi masuk apa? Oh Bu Dwi masuk, ini masuk hukuman. Oh ini, ya ini masuk hukuman. Begitu di kepala. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Apa Anda setuju apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva termasuk hukuman atau konsekuensi tadi ya? Masuk hukuman. Mengapa? Mengapa Bu Husna? Kok Bu Husna tadi belum pilih ya? Masuk mana? Konsekuensi. Alasannya apa? Karena dia tadi gugup, jadi menjatuhkan barang. Gitu. Oh ya, nanti kita lihat hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa. Ya. Kita lihat di sini ada hukuman, keyakinan, restitusi. Hukuman itu apa saja? Tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah, berarti tanpa alasan ya, satu arah ya, berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau keyakinan,
terencana, disepakati sesuai peraturan, maksudnya disepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Wah, ini kok murid tetap dibuat? Ini konsekuensi ya. Ya. Salah ketik itu berarti. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, Gus. Nah, kalau keyakinan, maaf ya, konsekuensi itu terencana. Ya, jadi ada alasannya. Sudah disepakati, langsung saja. Nah, sekarang coba saja hitung ya. Ini masuk hukuman, konsekuensi, ya, atau yang mana? Yang pertama, bujuk. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman. Ya, ingat-ingat jawabannya ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berikutnya, Bu Kepala, murid diminta untuk push up karena tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Hukuman. Berikutnya, Bu Dwi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, Bu Nana, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Nah, terakhir, Gusna, berdiri di depan kelas dengan mengangkat salah satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah sering melakukan seperti itu? Tidak. Apa itu? Ya, sudah benar kan tadi? Sudah semua? Berarti sudah memahami apa sih konsekuensi dan apa hukuman ya tadi ya. Jadi ada yang sudah disampaikan. Kalau ada kesepakatan dilanggar, berarti seperti ini. Kalau hukuman itu tanpa alasan, tanpa kesepakatan, langsung sepihak. Ya. Berikutnya, posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini nanti saya masuk ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Pemantau ini apa nek pengawas. Mengawas itu gitu. Di Boris Band. Apa ya Bang Nele? Gitu ya. Yang terakhir ya ini. Nah, manajer itu gajinya gede banget. Besar. Kalau di kepala kan manajer. Iya. Berarti di sekolah ini hanya ada satu guru yang menjadi manajer. Lainnya mungkin yang kuat. Ya. Kita semua di sini guru, ya. Nah, nanti tentu tugas ini bagi saya sangat penting, memposisikan saya pengennya ya jadi manajer gitu ya. Kita langsung aja. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau menjadi penghukum, nah lain-lain gitu loh. Kalau upacara itu ya harus ini siap gerak ya anak-anak. Iya. Siapa yang tidak memakai atribut lengkap maju. Gitu. Tapi sebelumnya tidak dikasih tahu dulu. Tapi kita dikasih tahu, sudah disampaikan berkali-kali, beribu-ribu kali. Nah, itu kalau tanpa alasan namanya menghukum ya. Berikutnya di situ berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja membuat kesal bapak, ibu. Nah,
berarti kita posisikan sebagai pembuat merasa bersalah tanpa ada solusi. Nah, paham di sini maksudnya, Bapak Ibu? Paham ya? Berikutnya, ini masih terkait dengan tadi 5 posisi kontrol. Berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Nah, ini biasa siapa? Saya. Ayo, ya gitu. Atau kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Setelah pacaran kamu beli atributnya di koperasi lah, cari untung. Dan jangan diulang lagi ya, nah gitu. Tanpa ada kesepakatan. Umpama besok kalau diulang lagi bagaimana? Kan seperti itu harus. Nah itu sebagai manajer di posisi 4 tadi tinggal ditambah aja. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah di situ lengkap. Nah maka posisikan sebagai manajer. Ya, mau silakan. Tidak usah terburu-buru. Nah, sekarang kita sebagai penghukum atau tadi sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai apa tadi yang tepat guna? Pemantau atau sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai apa kita? Sebagai apa? Sebagai penghukum. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, membuat merasa bersalah. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Bapak Ibu? Sebagai teman. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Oh ini yang sebagai teman, yang tadi sebagai pengawas. Nah ini yang terakhir. Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugasmu. Sebelumnya mari kita ice breaking dulu. Apakah Bapak Ibu masih konsentrasi? Masih? Ya, sekarang ini angkat tangannya ke atas, nah, ke samping, ke depan, turunkan. Ya, angkat tangannya ke atas, ke samping, ke depan, turunkan. Angkat tangannya ke atas, ke samping, turunkan. Ternyata ada yang tidak konsentrasi. Ya, itulah yang konsentrasi ya. Terima kasih. Satu lagi, saya seperti yang biasa dilakukan ketika kita recall, saya akan membuat kalimat. Ya, nanti kalimat yang terakhir itu, nah sebagai apa? Awalan atau akhiran atau pokoknya dibuat menjadi kalimat berikutnya. Saya akan membuat kalimat dulu. Nanti di akhir kalimat ada satu kata, di akhir kalimat itu jenengan bikin kalimat. Paham ya? Paham ya. Bu Husna ingin makan sate lontong. Silakan Bunda. Bu Husna ingin makan sate lontong. Lontong Kak Ahmad mahal harganya. Silakan tunjuk Bunda. Husna. Harga cabai di pasaran sedang naik 2 kali lipat. Silakan menunjuk siapa? Baris. Lipat kedua tangan di atas meja. Silakan Bu Kepala menunjuk salah satu guru. Meja terbuat dari kayu. Silakan. Kayu kayu jati itulah bahan yang paling bagus. Ya, bagus sekali atensi Bapak Ibu semua. Terima kasih.
Nah, kita lanjutkan. Kenapa? Ini yang keberapa yang keenam kayaknya. Mengapa? Kenapa? Keyakinan kelas. Tahu nggak, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Iya. Oh iya, tipu lagi ya. Nah, ini kejar saya ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Maka siapa yang tahu? Husna? Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu disepakati bersama anak-anak dan juga anak-anak nanti bisa melaksanakan keyakinan yang telah dibuat. Oke, beri aplaus dulu. Bahagianya ya. Ya. Lalu kenapa bukan peraturan kelas, Bu Juli? Kalau peraturan kelas itu dibuat seanak yang membuat diri sendiri. Kalau keyakinan tadi dibuat antara guru dan siswa-siswa. Oke, kita lihat. Nah, itu tempelannya siapa? Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama melibatkan seluruh anggota kelas. Ya, anggota kelas itu berarti ada bapak, ibu guru, ada pak guru atau bu guru di saat itu, ada anak-anak. Nah, itu kalau di kelas. Kalau di sekolah ya semua seluruh warga sekolah. Yang pernyataan yang dibuat bersifat universal, umum. Seperti halnya sebenarnya seperti kegiatan desiminasi ini tadi belum disampaikan kesepakatannya ya, ketika desiminasi. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Ya. Berikutnya pernyataan bersifat positif. Ya, intinya bisa memotivasi ya, bukan bersifat negatif ya. Lalu mudah diingat. Ya, berarti kalau membuat kalau kesepakatannya tidak usah panjang-panjang sampai 2 paragraf gitu ya. Kalimatnya 1 kalimat bisa panjang ya. Nggak perlu, simpel aja. Memperkuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ya. Lalu memvisualisasikan atau menggambarkan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Memantau dan dilakukan evaluasi. Apabila kesepakatannya itu berat ya harus diganti ya, seperti itu. Intinya keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama, bukan dari guru tok itu. Nanti munculnya malah hukuman, bukan ini ya, bukan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih nanti ada konsekuensinya kalau dilanggar gitu ya. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bangkit untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kira besar ya Bu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari kelihatan geseni gitu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan ketika melakukan restitusi, segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menunjukkan yang salah itu. Yang mana tuh yang salah itu? Yang ketiga menyamakan keyakinan. Sekarang kita lihat. Ini kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi pada kasus Aulia yang membantu Alvaro yang sedang mengerjakan tugas sehingga Alvaro merasa terganggu dan membalas dengan memukul Aulia pakai buku tapi ya Bu ya kepalanya gitu ya, namanya anak-anak. Belum disetel dulu, nanti perlu dilihat.
kecil atau melangkahi, ya akan tapi yang kebalikan kamu merasa senang melangkahi. Tetapi kamu tahu nggak kalau dengan melakukan seperti ini itu menyebabkan almarhum sakit sehingga masuk dalam masalah. Ya, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mana yang belum kamu sebut? Ternyata kamu betul tentang keyakinan kelas kita. Tapi apa dengan kamu kemarin ketika teman belajar itu sebagai guru atau sebagai kamu itu menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan ujian ini? Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, terus akan tetapi jika kamu melakukannya oke, sekarang setelah ini kalian saling mengingatkan. Nah, itu langkah-langkah ketika menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, mengidentifikasi ya masalah apa tadi? Lupa. Menstabilkan identitas ya yang pertama itu. Yang kedua apa Bunda? Ya, memfasilitasi tindakan yang salah. Yang salah yang mana? Perlu disampaikan. Yang salah yang mana? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Nah, seperti tadi. Nah, ini hampir sama sih. Intinya tadi ada 3 itu langkah itu. Alvaro memukul Alia karena emosi, merasa diganggu di saat mengerjakan tugas. Nah, ini yang pertama, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. So, biasanya kata-katanya seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ya, intinya memang manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Lupa dan salah. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, harus diselesaikan solusinya. Apa permasalahannya? Dengan memberikan solusi, mencari solusi bersama dan mensepakatinya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, gitu ya. Itu terkait dengan menstabilkan identitas. Nah, berikutnya yang kedua, langkah segitiga restitusi yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu. Seperti tadi di kasusnya Agus tadi ya. Agus itu selalu dibawakan sate lontong terus setiap hari. Padahal pinginnya ya nasi kebuli, pinginnya ya gudangan letok gitu ya. Tapi cuman itu terus. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi ini ya, biasanya di orang yang disakiti gitu ya. Ya ini karena tadi di kasusnya alias Sam Alvaro tadi, Alvaro membalas dengan memukul Aulia ya karena pengen
menjaga harga dirinya. Wah, dianonnya menengahi apa wonten kumoten dianoni jen orang balas menengahi cara yaitu tingkat kesabarannya tinggi seperti Bu Husna itu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi kepala tangan tadi, ya. Ingin mempertahankan seperti yang dilakukan Alvaro juga, ingin mempertahankan harga dirinya, nggak mau mengaku asal kok ditindas, ya nggak mau lah, ya gitu. Nah yang ketiga, langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini benar ini keyakinan, tulisannya sudah. Apa keyakinan kelas kita? Nah ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu sudah dibuat kok kamu langgar, berarti kau harus menerima konsekuensinya, bukan hukuman, karena sudah disepakati. Jadi dua arah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, ini mengingatkan kembali di sini. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kelasnya tadi ya, filosofi dari Ki Dewantara tadi ingin mendapatkan kelas yang aman, nyaman, hingga peserta didik itu bisa berpikir, terus belajar dengan merdeka, nanti terus timbul rasa tanggung jawab, mandiri, ya. Maka memang harus ada keyakinan kelas, harus ada kesepakatan kelas. Kalau ada permasalahan, lakukan dengan salah satunya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah itu ya, mengingatkan kembali. Apakah kita itu, saya sendiri kan nggak mau menjadi guru yang galak gitu kan, nggak mau ya, capek sendiri loh jadi guru yang galak itu, hatinya capek, fisiknya capek, emosinya nanti darah tinggi, cepat keok gitu kan. Gimana kan? Nggak ada yang seperti itu. Nah ini di terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, ya itu tadi merdeka, ya bebas anak, tapi tetap ada kesepakatan yang harus disepakati ya, dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selesai. Silakan Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, nanti saya wakilkan sama kepala untuk menjawabnya. Buju, mana yang bertanya sana? Ya baik, selama dari kepala itu aman. Gimana? Buju ini mau tanya? Busnya? Ya, mau bertanya? Tidak? Ya. Baik, saya kira cukup sekian praktek baik saya kepada Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Ya, ini juga akan dilanjutkan kegiatan apa lagi? Ya, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dan tipenya nanti akan saya perbaiki. Ya. Saya mohon maaf yang sudah sebesar-besarnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa dahulu biar bermanfaat dan berpahala. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih pada kepala, buju, ibu, susah.
husna. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, masih fresh karena masih pagi. Kalian tentu masih bersemangat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, tentu di awal tahun ajaran baru ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Kalian tahu, ada yang tahu kesepakatan kelas? Nah, tidak ada. Kalian menginginkan kelas itu yang seperti apa? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, apa? Ada AC-nya, kelas ada AC-nya. Nanti pada tidur nih. Ya, yang lain silakan. Pengen kelas, suasana kelas, situasi kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Angkat tangan dulu. Silakan. Apa? Tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa HP. Yo, yang lainnya silakan. Angkat tangan dulu. Ya. Kaki. Apa? Tertib. Bersih. Hah? Ramah. Oke. Itu situasi yang kalian inginkan. Bagaimana untuk mewujudkan semua itu? Ada tadi nyaman, terus bersih, terus aman, ramah. Berarti sesama kalian harus bagaimana? Terus bagaimana agar menciptakan lingkungan kelas ini bersih? Yo, bagaimana? Ya, sebelah sini. Apa? Piket kelas dijalankan, berarti harus
Satu, terus ada sebelah sini yang lain. Silakan. Harus bagaimana untuk menciptakan rasa aman di kelas ini? Harus ada saling toleransi lah, saling menghargai, saling tolong menolong. Kalau ulangan boleh nggak tolong menolong? Nggak boleh ya. Oke, ini tadi akan saya bagikan. Kalian nanti tuliskan aja di sini ya. Kalian tuliskan kalian pengen kelas yang bagaimana. Ketika pelajaran kalian pengen situasi yang seperti apa, kalian tuliskan di sini. Pak Adi akan bagikan ya. Lalu kita nanti kalian akan tempelkan satu-satu di sana ya. Oke? Gimana? Nggak usah kasih nama. Yuk, silakan diisi. Kalian menginginkan kelas yang bagaimana, situasi kelas yang seperti apa? Nah, ya, kalian tuliskan di sini. Boleh lebih, jangan satu, lebih dari satu ya. Lebih dari satu, 5 boleh, 2 boleh, jangan hanya satu. 4 boleh ya. Kalian tuliskan, nanti kalian tempelkan di papan tulis. Nanti kita bahas satu-satu. 10 boleh. Tulis yang rapi ya, yang bisa kalian baca. Bisa kalian baca. Gede-gede tulisannya, nggak apa-apa. Kalau sudah silakan ditempel di sini. Yang sudah boleh maju, silakan menempel tugasnya. Jangan lewat atas ya. Ya, tambah sini. Ya, tambah. Nah, ini bawahnya. Ya. Yo, habis sini. Nah, sini. Nah, ya lagi. Yo, bawahnya ini. Oke. Sana sebelah sini. Oke, bagus. Yo, yang lain silakan. Nanti akan kita simpulkan kesepakatan kelas, keyakinan di kelas ketika pelajaran tadi apa gitu. Tempel. Nah, bawahnya atas semua. Ya. Bawahnya sini. Sudah semua? Dita, belum? Baik, silakan diperhatikan. Pak Adi akan bacakan ya kelas yang seperti apa yang kalian inginkan ini. Tentu kita buat seperti ini tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif di kelas agar nanti tercapai proses pembelajaran yang baik. Nah, yang pertama di sini ada jujur, saling menghormati, tertib dan bertanggung jawab. Berikutnya di sini ada nyaman,
bersih, saling menghargai, saling toleransi, saling tolong menolong. Nah, ternyata itu semua harus ya. Kalau pas pembelajaran ada yang usil, ya. Contoh aja ya. Apa nganoni kancane jejere, ya. Musili akhirnya pas pelajaran malah ribut. Kondusif nggak pelajarannya? Enggak, ya makanya harus saling menghargai, toleransi. Terus boleh bawa HP. Kelas bersih, bagaimana? Boleh nggak bawa HP?